Yen menutup mulutnya, tak percaya melihat sosok pria itu berada di hadapannya dan sedang memeluk Yuno. Yang membuat Yen tak habis pikir adalah Yuno telah berbohong padanya sudah sejak kapan. Yen melihat mereka yang sedang bermain bola bersama tanpa dirasa air matanya mulai keluar mengenang. Yuno pulang ke rumahnya yang merasa sedikit aneh, pasalnya kali ini omanya tidak ada di dapur. Namun saat ini dia terasa sedikit berbeda. Makan malam sudah ada di meja makan, namun di mana omanya? Oma panggil Yuno begitu berdiri di depan kamar Yen. Yuno mengetuk pintu kamar Yen. Yuno malah napas panjang, mungkin omanya sedang tidur karena lelah bekerja. Dia pun langsung. Setelah Yuno selesai mandi dan makan malam pun Yen masih belum keluar dari kamarnya. Yuno jadi sedikit khawatir. Yuno pun kembali mendekati kamar pintunya lagi. Oma, buka pintunya, izinkan aku masuk. Oma bisa dengar aku kan? Hening tidak ada jawaban sedikit pun. Yuno memukul-mukul pintu kamar Yen semakin keras dan terus. Tiba-tiba pintu pun terbuka dan memperlihatkan ibunya dengan wajah kusam dan mata sembab. Yuno terkejut melihat keadaan ibunya. Oma menangis. Yen hanya diam sembari menatap Yuno lekat. Oma, kenapa menangis? Apa yang membuat Oma menangis? Tanya Yuno lembut. Yuno merasa aneh karena ibunya tak menjawab pertanyaannya yang malah menatapnya seperti itu, membuat Yuno bergidik ngeri. Ia langsung menampar punggung Yuno cukup keras hingga anak itu Oma. Yuno terkejut karena pertama kali ini pantas didapatkan untuk anak nakal, ucap Yen terus memukul. Oma, aku salah apa? Seru Yuno. Apa? Kau masih bertanya apa salahmu? Ya Yuno, sejak kapan Oma mengajarimu berbohong? Yuno terpaku apakah omanya sudah tahu tentangnya yang selalu menemui apanya. Dia mendiam. Air mata Yen kembali menetes. Kenapa kau tega membohongi Oma, Nunu? Teriaknya membuat Yuno tersentak kaget hingga mundur langkah. Yuno tidak bisa berkata-kata, lidahnya terasa keluh. Oma tidak suka kau menemui pria itu, dan dia pria jahat. Dia telah membuat hidup Oma menderita. Tidak, kau tidak boleh menemui pria itu lagi. Jika kau dapat menemui pria itu, Oma akan pergi meninggalkanmu. Sana ikutlah dengan pria itu, jangan temui Oma lagi, seru Yen dan wajah memerah. Yuno langsung menggeleng. Jangan Oma, sekarang kau pilih Oma atau pria itu? Yuno langsung terdiam. Pertanyaan yang paling sulit baginya. Dia lebih memilih. Yuno lagi-lagi tersentak kaget. Oma, aku pilih Oma. Jawaban itu terbata. Baiklah, jika kau pilih Oma, maka kau menuruti semua perintah Oma. Jangan menemui pria jahat itu. Dia adalah membuat kita menderita, Nunu. Kenapa kau tidak paham juga? Lupakan dia bukan ayahmu. Dulu dia pernah tidak mengakuimu sebagai putranya, dan sekarang Oma tahu. Sekarang sudah ada Hendrius yang selalu ada untuk kita. Anggap dia ayahmu, karena dia sangat baik dan banyak membantu kita. Yuna menatap rapat mulutnya, dia takut. Sekarang masuk ke kamarmu. Sekali lagi Oma melihatmu bersama ya Oma akan lebih marah dari sekarang. Yuna mengangguk paham. Jangan marah lagi Oma, ucapnya pelan. Mian aku telah berbohong. Kali ini Oma memaafkanmu. Sekarang masuk ke kamarmu. Yuna mengangguk dan melangkah lumpuhnya menuju kamarnya. Setibanya di dalam kamar, Yuna bersandar pada pintunya dan menunduk dalam. Itu artinya aku tidak bisa bertemu dengan apa lagi. Yuna merasa panas di matanya. Dia langsung menuju tempat tidur dan berbaring menelungkup dan menyembunyikan wajahnya pada bantal empuk di bawahnya. Tangan mengelilingi meremas bantal di sebelahnya dan arah anak laki-laki itu menangis dalam diam. Yuno terbangun setelah menangis semalaman hingga tidur. Laki itu berdiri di cermin kecilnya memperhatikan matanya. Mataku kali ini pasti gara-gara aku menangis semalam. Jika seperti ini mah pasti aku. Yuno lalu mengambil handuk mandinya untuk segera bersiap ke sekolah. Semua saja jika terkena air. Namun saat Yuno membuka pintu kamarnya, hendak ke kamar mandi, pintu kamarnya tiba-tiba terkunci dari luar. Yuno berusaha membukanya, yang tidak ada jawaban.
sedikit pun dari ibunya. Yuno terus berusaha membuka pintu yang terkunci itu, tapi hasilnya nihil. Pintu itu hanya akan bisa dibuka dari luar. Seperti hari sebelumnya, Taeyong selalu menunggu Yuno. Namun kali ini Yuno belum datang, padahal dia sudah lewat. Taeyong menengok kanan kiri dan masih belum terlihat kedatangan Yuno. Apa anaknya sakit? Tapi kemarin dia terlihat baik-baik saja. Taeyong mulai merasa khawatir. Menunggu seorang Tuan Kim, tiba-tiba suara seorang wanita terdengar. Taeyong seketika membeku setelah mendengar suara itu. Dan benar juga, sosok wanita yang selama ini dihindari sekaligus tiru mukanya. Dia menatap-natap wanita itu maju mendekati Taeyong dan langsung melayangkan tamparan keras. Taeyong terdiam merasakan sengatan perih di pipinya. Kau benar-benar licik. Dia lalu memukul-mukul dada Taeyong sekuat tenaga. Aku hanya ingin bertemu anakku. Iya, balas Taeyong tak kalah tinggi. Tidak, kau tidak boleh bertemu dengannya. Air mata yang tak bisa terbendung lagi cerita mengalir dengan indah di pipinya. Aku tidak akan membiarkan denganmu lagi. Dia hanya akan mendapatkan masalah jika bersamamu. Aku tidak ingin Yuno celaka jika dia bersamamu. Biarkan Yuno hidup tenang, aku sudah lelah. Jika kau menyayangi Yuno, harusnya kau sadar diri. Kau tidak pantas menjadi ayah yang baik untuknya. Kau hanya akan membuat Yuno celaka. Cahaya Yuno, jangan cari kami lagi. Lanjutkan hidupmu yang baru bersama orang lain. Karena kami juga begitu. Yuno sudah memutuskan ayah yang baik untuknya. Taeyong hanya diam mendengar ucapan YN. Dia hanya bisa menerimanya tanpa berniat mendebat. Pergi dari hidup kami jika kau tidak mengerti juga dan masih mencari Yuno. Aku akan membawa Yuno pergi lagi ke suatu tempat yang jauh agar tidak bisa ditemukan olehmu. Lalu kata panjang lebar, Yuno berbalik maka pergi. Jangan pergi, suara Taeyong membuat langkahnya terhenti. Jangan bawa Yuno pergi. Kasihan dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru lagi. Biar saja ya aku pergi. Aku janji tidak akan menemui Yuno lagi. Ucap Taeyong, tenggorokannya terasa cekat. Baguslah jika kau sudah sadar diri. Saranku sebaiknya kau berhenti mencari kami dan hiduplah bahagia dengan keluarga baru. Kau masih bisa memiliki seorang anak dan melupakan Yuno. Ucap Yan datar lalu kembali melanjutkan langkahnya. Taeyong menjadi berbawahnya di punggung Yan yang mulai menjauh. Perlahan badannya mulai berkaca-kaca hingga setetes jatuh di pipinya. Taeyong menunduk dalam, berusaha keras menahan kesedihannya, namun gagal. Taeyong memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Berat rasanya pergi dari tempat ini karena itu sama saja dengan berpisah dengan putranya lagi. Saat bertemu Yan tadi, membuat Taeyong merasa sudah tidak ada kesempatan lagi untuk dirinya menjalin hubungan baik dengan Yan daripada Yan bawa Yuno pergi lagi entah kemana. Lebih baik Taeyong yang pergi, setidaknya dia sudah tahu jika putranya berada di Jeju. Setelah Leslie memperhatikan arah wajah bosnya, sepertinya telah terjadi sesuatu yang menyebabkan Taeyong tiba-tiba ingin kembali ke Seoul. Maaf Tuan, apa yang membuat Anda tiba-tiba ingin kembali? Pekerjaan di kantor sudah menumpuk, aku tidak bisa terus membiarkan orang lain mengerjakan tugasku. Bagaimana dengan putra Anda, apa dia sudah tahu? Taeyong hanya mengangguk pelan menanggapinya. Setelah Leslie merasa ada yang aneh dengan perubahan Taeyong. Bosnya itu kembali bersikap dingin seperti sebelum dia menemukan keberadaan putranya. Tapi bosnya kembali bersikap seperti ini. Bukankah dia sudah bisa menemukan putranya? Saudara Sally pun menemukan mobilnya dan berhenti di tepi jalan. Ada apa Tuan? Tunggu sebentar, aku ingin menemui seseorang, ucap Taeyong. Saudara Sally menatap bingung bosnya yang mulai menjauh ke arah pantai hingga menghilang dari pandangannya. Kali-kali baru saja tiba di pantai setelah dari melaut. Pria tua itu turun dari perahunya sembari menarik jaring yang berisi banyak ikan. Loh, apa Yuno, ada apa? Kali hari ini aku akan kembali ke Seoul. Kenapa tiba-tiba sekali? Apakah Yuno sudah mengetahuinya? Taeyong yang rasanya masam lalu menggeleng pelan. Kenapa? Setidaknya kau tunggu dia dan katakan kau akan kembali ke sini lagi. Aku tidak bisa bertemu dengan Yuno lagi, kali koman Taeyong pelan. Kening pria itu tidak mengkerut. Kali semakin membuat terkejut. Lalu apa yang dikatakan? Seperti dugaannya, dia sangat marah dan mengancam akan membawa Yuno pergi lebih jauh lagi agar aku. Tapi aku bilang jangan bawa Yuno pergi lagi, kasihan dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru lagi. Lebih baik aku. Ayo, kenapa kau begitu? Yuno pasti akan sangat sedih. Kau tidak datang menemuinya lagi.
Ini sudah keurusanku gagal, kesalahanku sangat besar. Pada Ian, aku juga tidak ingin membuat Ian tersiksa karena kehadiran. Dia mengeluarkan sebuah kartu nama yang memberikannya pada Kakek Ali. Jika Yuno bilang dia sangat merindukanku, bilang padanya dia bisa menelponku di nomor itu sibuk apapun aku. Kakek Ali mengangguk paham dan menerima kartu nama Taeyong. Terima kasih sudah menjaga dan sangat baik pada putraku. Yuno sangat menyukaimu karena kau begitu menyayanginya seperti susumu sendiri. Ku harap kakak Ali terus. Dan ini aku tahu Yuno punya foto kami berdua, jadi aku mencetak beberapa foto yang sudah sempat kami ambil. Pria tampan itu lalu melihat jam tangannya, pesawatnya sebentar lagi akan berangkat, aku harus segera pergi. Dia lagi, terima kasih Kakek Lee, semoga kau selalu sehat dan bahagia. Aku Lydia putraku, Taeyong membungkuk hormat lalu berbalik pergi. Kakek Lee menatap punggung lebar yang perlahan mulai menjauhi itu. Ia sedang membayangkan bagaimana reaksi Yuno saat ayahnya. Taeyong kembali masuk ke mobilnya setelah menitipkan beberapa benda pada Kakek Lee untuk Yuno. Gajah sudah berangkat, Kuman Taeyong melihat fokus ke arah pantai yang luas. Tempat pertama kali dia bertemu dengan Yuno, dia pasti akan sangat merindukan tempat ini suatu saat nanti. Gitaris Lee menghela nafas pelan dan mulai menunjukkan mobilnya. Setelah kemarin dikunci di kamar oleh Ian hingga Yuno tak bisa masuk sekolah, alasan dia bisa tidak masuk akal dan akhirnya sekarang Yuno bisa pergi ke sekolahnya. Seperti biasa, saya menjemput Yuno ke sekolah dan makan siang Ian kembali ke tempatku bekerja. Yuno memanfaatkan kesempatan itu dengan baik karena kita langsung keluar dari rumah dan pergi ke pantai untuk menemui apanya dan menceritakan jika ibunya sudah tahu dia telah berbohong. Yuno ingin meminta saran tentang Taeyong, apa yang harus dia lakukan. Namun saat sudah tiba di tempat yang biasa Taeyong ada menunggunya, Yuno tak melihat ayahnya ada di sana. Yuno harus keliling ke mana apa biasanya Taeyong sudah duduk di sini menunggunya. Yuno yakin tumben aku dia sedang sibuk, pikir Yuno lalu duduk di batang pohon kelapa yang tumbang, tempat Taeyong biasa duduk di sana menunggunya.